Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Langkah mundur, langkah sote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa melanjutkan explore kembali ya. Dimana kemarin malam kita explore itu mendapatkan suatu kabar, dimana kabar itu lumayan membuat spot jantung ya. Betul. Anak buah dari nenek Sebring bernama siapa itu? Barakam ya. Itu mengabarkan bahwasanya Profesor Agwan itu sekarang sudah berhasil memasukkan 10 parasit ke dalam tubuhnya iblis Barnabon teman-teman ya. Itu berkemungkinan akan bangunnya iblis itu, akan tetapi belum sempurna. Karena bangunnya iblis Barnabon bisa dikatakan sempurna dan membrutal apapun keinginan dari si Profesor Agwan akan dituruti ketika 13 parasit itu masuk semua ke dalam tubuhnya Barnabon. Sedangkan yang kita ketahui selama ini kita mempunyai satu parasit Idriska yang sementara ini ada di tangannya Tuan Bilo ya. Semoga saja satu parasit itu bisa menghambatlah apa yang telah dilakukan oleh Agwan ya, Yai Agwan ya teman-teman ya. Selain itu juga kita mendapat kabar bahwasanya tadi malam Patih Tuan Bilo itu sedang melakukan rundingan besar untuk masalah Agwan dan parasit Idriska itu ya. Semoga malam ini ada jawaban mengenai rundingan besar itu yang tentunya bisa membuat kita lebih tenang ya. Tidak bisa dipungkiri menurut berita yang beredar teman-teman ya, bahwasanya Barnabon dulu ketika membrutalnya itu merusak alam segalanya. hampir satu pulau ya, tahu seperti itu ya. Itu lumayan mengkhawatirkan ya teman-teman ya. Yang kita takutkan kami bangsa manusia itu terkena imbasnya. Walaupun itu belum bisa dipastikan kapan waktunya, yang namanya menjaga kan tidak ada salahnya. Dan jangan lupa sebelumnya ya, usahakan beribadah terlebih dahulu. Jangan sampai meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia. Betul. Yaitu Sholat, beribadah. Syukur ya, fitrah, zakat besok ya. Bagaimana teman-teman, kapan lebarannya? Ya, soalnya ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Jangan ikut yang mana? Masa ada Kemis. Saya senang aja lah masa dulu. Nambah. Ngikutin yang nasional aja. Iya, nasional. Nanti yang lebaran terlebih dahulu ya. Jangan nyire-nyireni yang belum lebaran. Ya, yang belum lebaran jangan iri. Di sini berlima pun beda-beda. Masa ada beda sendiri. Saya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kebetulan wilayahnya memang ngikut yang lebaran lebih awal. Alhamdulillah. Ya, baju barunya terpakai lebih duluan. Sudah beli baju baru malah belum. Saya malah kepikiran. Oh ya, jangan lupa juga nanti insya Allah kami seperangkat tim gase mau mengadakan takbir keliling. Ya, muter-muter. Menggunakan odong-odong teman-teman. Ya, kegiatan positif saja teman-teman ya. Bayangkan saja terlebih dahulu lah teman-teman. Ya, nanti ada mic-nya. Allahu Akbar. Enggak ding, bercanda loh. Gitu. Semoga saja misinya ini tidak menghambat untuk takbir keliling itu ya Mas. Yo, benar. Dulu gitu loh. Terus mengenai sembako sudah beres ya, kemarin alhamdulillah ya, sudah beres semua. Nah, nanti jangan lupa ini fitrah ya teman-teman ya. Soalnya kepala kalau difitrahin ya lumayan. Jangan seperti Mas apa ini?
Siapa Mas namanya? Difitrain. Oh, sudah difitrain. Oh, sudah difitrain. Mas Ogun, PRT dia Mas Ogun. Iya. Ketiga kali saya. Oh iya, Iya. kemarin jangan itu ya, Segun jangan lagi-lagi. Asap rokok. Ngebul ya. Terus ya di depan kamera, kamu iniin. Minimal disebrakin lagi lah. Jangan dibiarin begitu saja. Dan doain juga untuk seluruh kasus sekalian. Saya lagi berapa hari ini lagi kena batuk, Mas. Jadi kadang-kadang nggak ikut ekspor karena takut mengganggu teman-teman yang lain. Tidurnya nyenyak ya Mas Andri ya. Ya enggak, tetap banyak yang dipikirkan. Yes lah. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Tim, mundur langkah. Oke, jangan lupa pasukan anti skipikan mana suaranya? Rame banget yakin. Mana lah? Serius suaranya. Banyak banget. Ada. Oh. Di pasar Mas. Nggak denger gua aku loh. Suaranya bukan hanya di pasar ya. Ramenya pol yakin. Ada yang pergi terbirit-birit Mas. Tunggu. Pada turun semua tuh. Akan berhenti. Assalamualaikum. Ada apa kalian menarik saya? Ada apa mereka pada turun semua? Ada apa yang terjadi? Mengapa kalian datang ke tempat ini? Lebih baik kalian menyingkir dari tempat ini saja. Bahaya untuk kalian. Kenapa apa yang terjadi sebenarnya? Sedang ada pembantaian di atas sana. Mereka berbondong-bondong menyelamatkan diri masing-masing. Pembantaian apa maksudmu? Ada makhluk tadi itu menyerang di daerah sini. Mereka membabi buta. Siapapun yang ada di hadapannya dihabisi. Lebih baik daripada kalian yang celaka. Kalian menghindar saja dari tempat ini. Saya hanya mengingatkan kalian. Saya juga ketakutan. Makhluknya ciri-cirinya seperti apa yang membabi buta? Makhluknya besar. Memiliki tubuh yang sangat menyeramkan. Kau tahu makhluk itu bernama apa? Saya tidak tahu apa-apa. Tidak ada makhluk datang-datang membabi buta di tempat ini. Menghabisi siapa saja yang ada di hadapannya. Apalagi mereka yang berusaha untuk menyerangnya. Pasti dia akan mati. Sudah banyak sekali korban di atas sana. Sebentar, apakah ada ciri-ciri lain supaya kami bisa mengenali makhluk itu? Itu makhluk itu sangat kuat. Makhluknya sangat besar. Menyeramkan sekali. Jangan-jangan. Lebih baik menyingkir saja dari tempat ini. Jika kalian ingin selamat, kalian jangan dekat-dekat tempat ini. Kau tahu makhluk itu datang dari mana? Saya tidak tahu apa-apa. Awalnya saya pun sedang bersama teman-teman saya, sedang duduk-duduk santai. Tiba-tiba ada satu makhluk yang teriak lari terbirit-birit dan mati terkena panahnya. Cepetan pulang saja. Tuh, mereka pada pergi semua. Saya juga ingin menyelamatkan diri saya. Enggak, maksudnya seperti ini. Yang saya takutkan makhluk itu yang cerita dulu. Apa? Badannya besar. Iya. Terus Memiliki kekuatan yang sangat besar. Menyeramkan. Dia bertanduk. apakah banyak korban yang sudah berkelima? Sudah banyak sekali. Maka dari itu kalian lebih baik menyelamatkan diri kalian sendiri saja. Tuh, semuanya pada teriak. Apa kau tahu pimpinan yang ada di daerah ini siapa? Kau tahu atau tidak? Saya tahu. Tampukan saya dengan pimpinanmu. Bagaimana? Buat apa? Mereka semua aja pada Penting ini. Ini penting. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan mengenai makhluk tersebut. Kau mengenal makhluk itu? Ya, saya bicara sama pimpinanmu saja. Siapa namanya? Panggilkan. Saya memanggilkan terlebih dahulu. Silakan. Dia udah kabur apa belum? Tunggu dulu. Ya.
Assalamualaikum. Siapa kalian? Di sini sedang genting. Kenapa manusia seperti kalian datang kemari di waktu malam? Iya, tadi saya lewat melintasi daerah ini, tiba-tiba saya melihat banyak sekali makhluk yang pada turun berbirit-birit. Sebenarnya ada apa, Tuhan? Saya tidak tahu sebenarnya terjadi apa. Yang jelas, ada sesosok makhluk yang menyerang kami secara membabi buta. Saya rasa makhluk tersebut tidak memiliki akal. Karena warga saya di sini tidak ada yang memiliki kekuatan lebih yang bisa menghasilkan balas dendam. Tidak ada permusuhan. Apakah Tuhan tahu siapa makhluk itu sebenarnya? Saya tidak tahu sama sekali. Yang jelas, dia datang secara tiba-tiba dan mengamuk, menyebabkan banyak warga saya yang mati. Ini bukan waktunya kalian beraktivitas. Manusia seperti kalian harusnya di jam-jam seperti ini harusnya beristirahat. Ini akan bahaya kepada kalian. Terima kasih Tuhan. Saya lagi menunggu pimpinannya di daerah ini. Kebetulan saya. Mohon maaf Tuhan. Atau kalau tidak, kalian kalau mau mengungsi bersama warga saya yang lain yang selamat, mari saya tunjukkan jalannya. Terima kasih, saya akan turun saja nanti. Terima kasih atas informasinya. Ya sudah. Jika nanti ada yang ingin saya tanyakan, mungkin saya akan memanggil Tuhan. Silakan. Siapa kalau boleh tahu namanya? Pak Proto. Ya. Pak Proto. Sebaiknya kalian cepat-cepat turun dari sini sebelum makhluk itu sampai di daerah sini. Ya, terima kasih Tuhan Sabroto. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makhluk. Yang saya takutkan dan karena itu tidak paham. Seperti yang diomong tadi si Mas Diki. Kita harus cepat-cepat mengasih kabar kepada sahabat yang lain mengenai kejadian pembantaian sadis ini oleh makhluk yang sudah memiliki akal. Itu penting banget ini. Ini takutnya kita dasar aja terlebih dahulu, jangan di sini. Nanti takutnya malah jadi onar. Turun aja, turun ke bawah ini. Turun ke bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian masih mengenal saya? Mohon maaf, siapa ya? Saya Nagari Wijaya. Oh, kakeknya. Tolong cucu saya dijauhkan dan dilarikan dari area ini karena berbahaya sekali. Daerah ini lagi gonjang ganjing. Tolong kalian manusia bawa cucu saya jauh dari tempat ini. Dan bagi kalian, tolong segera menyingkir. Sebenarnya yang Nagari Wijaya, sebenarnya apa yang telah terjadi di atas sana sehingga ramai sekali seperti ini? Di sana banyak sekali huru-hara. Ada makhluk yang besar sekali dan bangsa-bangsa kami ketakutan. Dan kami sedang kocar-kacir. Tolong bawa cucu saya jauh dari lokasi ini. Makhluknya seperti apa, Yang? Dia makhluk yang besar sekali, seperti makhluk yang lepas dari belenggunya. Lepas dari belenggunya? Iya. Kenapa Yang mengatakan lepas dari belenggunya? Dari kedua tangannya ada rantai yang telah terputus dan kakinya. Berarti rantainya masih ada? Masih ada. Dan tolong, apabila kalian
ingin selamat, menjauhlah dari tempat ini. Apakah Eyang Nagari Wijaya tahu makhluk itu berasal dari mana? Oh, tidak tahu. Dia mengobrak-abrik semua apa yang ada ke bangsa kami. Apa yang dilihat dia obrak-abrik? Iya, bangsa kami berlari ketakutan ke sana kemari, kocar kacir. Oke, terima kasih Yang. Nanti saya akan bawa Nir Santoni akan dari jauh tempat ini, insya Allah. Kalau bisa secepatnya. Iya Yang. Iya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ada kata-kata yang penting tadi. Iya. Seperti makhluk yang lepas dari Belenggu. Karena ada Rantai yang terputus. Pergelangan tangan yang bekas terputus, tapi masih ada sisa rantainya katanya. Hati-hati ya Bun. albino tuh. Bukan. Iya. Ini ular beraja memang seperti ini. Serit. Baik teman-teman, ini kita harus cepat-cepat mengabarkan kepada Tuan Bilo, karena yang saya khawatirkan apakah makhluk itu adalah Barnabun yang sudah bangkit. Itu memiliki tanda tanya yang besar banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Tuan Bilo, saya memanggil secara tiba-tiba. Tidak ada masalah Kisana. Bagaimana? Apakah ada sesuatu hal yang penting yang ingin Kisana sampaikan? Seperti ini Tuan Bilo. Malam hari ini ketika saya mencoba untuk menelusur lagi untuk mencari informasi, tiba-tiba dihadapkan sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, di mana saya melihat dengan kedua mata saya banyak sekali makhluk yang turun ketakutan kocar-kacir dikarenakan ada berita bahwasanya makhluk tinggi besar membabi buta. Nah, setelah saya gali lebih dalam lagi, ternyata tidak satupun makhluk yang tahu Tuan Bilo mengenai makhluk itu sebenarnya siapa. Terus hanya bisa menyebutkan ciri-ciri. Seperti apa itu ciri-cirinya Kisana? Dia tinggi besar bertanduk dan memiliki Kayak rantai yang putus. buat membelenggu itu. Betul. Nah, yang saya pikirkan di sini, apa ya itu bukan Barnabun yang telah bangkit dari belenggunya, karena katanya tidak memiliki akal sehat. Jika memang hal itu sudah terjadi, ini sangat gawat Kisana. Tapi yang menjadi permasalahannya di sini, satu parasit itu masih di tangan saya Kisana. Jadi kemungkinan untuk bangkitnya iblis Barnabun, apa itu mungkin Kisana? Saya juga berpikiran seperti itu. Tapi kembali lagi kita melihat sudut pandang mengenai Profesor Akban yang memiliki banyak sekali ilmu dan cara. Yang saya takutkan Tuan Bio, ya, ini sih hanya ketakutan saya. Tuan Akban menghalalkan segala cara untuk mengumpliti satu parasit yang telah hilang. Memang itu bisa saja terjadi, karena di sini iblis Barnabun sendiri sudah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Apalagi ditambah jika parasit itu sudah menguasai otak dari iblis Barnabun, tentunya kekuatannya akan berkali-kali lipat di sana. Apalagi seperti yang tadi saya ceritakan, bahwasanya siang kemarin itu anak buah dari Nenek Sebring datang dan mengabarkan sudah ditanamkan 10 parasit ke tubuhnya iblis Barnabun. Itulah yang menjadi permasalahannya. Jika
hal yang Kisanak tadi ceritakan, iblis Barnabun yang sudah membuat kekacauan di tempat itu. Berarti 12 parasit itu sudah ditanamkan semuanya di dalam tubuh iblis Barnabun Kisanak. Yang saya pikirkan, Tuan Pilo. Baiklah, seperti ini saja Kisanak. Bagaimana, Tuan Pilo? Saya akan memastikan hal ini terlebih dahulu. Untuk menjaga keselamatan Kisanak, lebih baik Kisanak menjauh terlebih dahulu dari tempat di mana iblis yang Kisanak ceritakan itu membabi buta. Ini saya rasa sudah lumayan jauh dari tempat itu, Tuan Pilo. Baiklah, di tempat mana iblis itu terakhir membabi buta Kisanak? Di ujung sana, Tuan Pilo. Di gunungan itu, kaki gunung itu. Baiklah Kisanak, saya akan memastikan terlebih dahulu apakah makhluk yang mengamuk itu iblis Barnabun yang bangkit ataupun makhluk lain yang memang baru terlepas dari belenggunya dan ingin membalaskan dendam terhadap satu makhluk. Baik, Tuan Pilo. Baiklah Kisanak, saya harap Kisanak harus tetap berhati-hati karena kita tahu 20.000 pasukan dari profesor itu sedang mencari Kisanak dan sahabat kita. Baik, Tuan Pilo. Terima kasih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas banget ya ini ya. Lepas dulu jaketnya. Bentar. Baik teman-teman. Tuan Pilo sendiri belum bisa memastikan bahwasanya yang mengamuk makhluk tadi yang di tempat sana itu apakah itu adalah Barnabun ataupun bukan. Ini kita sambil menunggu berita itu, kita langkah baiknya menyisir di pinggiran saja dulu ya, jangan masuk terlebih dahulu ya, karena ini sudah diperingatkan oleh beberapa makhluk asli, beberapa masuk dan Tuan Pilo untuk kita menyingkir terlebih dahulu, takutnya ini berbahaya. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Yang. Bagaimana Yang Martaji? Aku wis seneng gara-gara duwe bayi. Duwe wetangan. Kayak ketambahan seneng maning. Pripun Yang? Aku wis ngomong karo Gandini. Gandini mikir nanti yang mewek. Kasih kadang diungkap lagi maring to Lik. Maring kok. Kowe ngampurane nyong. Nyong sing anu salah ngomong maring Gandini. Yang ngomong gimana emang ini? Alah, aja dibahas banyak isin dadi wong ngomong ora pecus. Yang aku posisinya serba salah waktu itu Yang. Ya nyong ngampurane banget, tapi siki wong sekerajaan wing ngerti kabeh. Gimana Yang? Intine anang. Ya. Gandini wis setuju nyong ngomong. Wah, warna-warna nemen, dipuji-puji nang aku. Umi Gandini sing paling ayu dewek. Lah warna-warna nemen lah. Intine Gandini setuju. Nyong balik maning ae ki maning. Ikhlas Yang. Ikhlas lahir batin. Lah mertuanya gimana mertuanya Yang? Mertuanya ya ikhlas lahir batin, sing penting yang selamat. Ya selamatkan kita kan yang tahu yang Ya milik Gusti Allah ya, kita berdoa saja kita ya. hanya bisa berusaha dan berdoa yang. Tapi nyong percaya diri nemen ke. Nyong bakal selamat lawan apa bae nyong mesti selamat. Pati-patine anaknya nyong urung bujang apa perawan wis gede. Nyong urung bakalan mati kayane kok. Yang medeni teman. Percaya diri. Apa bahasane? Pesimis, pede. Optimis. Ya kue. Otomatis. Tapi sebenarnya masalah kok anu apa sih nang? Jajal cerita nggak tadi nyong ngerti. Tangan aku cekli di situ. Biar tidak megangin atau merusak tanaman. Anu apa sih? Saya punya kebiasaan yang tangannya nggak bisa apa Diam. Diam. Ngomong jahil yang. Gratel. Nggak pengen pegang-pegang apa gitu. Ngomong jahil yang. Semuanya dipegangin. Iya toh le. Kan kepenak. Gigi sel. Iya.
Digijal. Ya wis tak aja dibahas bacuk. Wah, siki wis Arep dadi bapak. Wis tobat ya kok. Tobat. Wah. Mlenung-mlenung kayak wis ora kanggo gawe nang uripe nyong. Iki jebus aku iki ketepuk yang Iya. Ya rupane pada baentengane. kurasane sing Rasane Nyembuh. Strawberry. ala aja kandak iku lah. Bulan puasa kan ora patut. alhamdulillah. Alhamdulillah. Tes yang ya wis. Lanjut maning. Sebenarnya masalah sing lagi kok ngadepi ku anu masalah kepribadian. Jadi seperti ini yang awal mulanya ya ada nenek-nenek yang nenek itu namanya Sebring. Tanpa pengetahuan kami tiba-tiba nitip parasit. Tahu parasit apa enggak yang? Parasit siapa? Penyakit virus. Ya penyakit lah itu. Ya, penyakit. Jumlahnya 13 di tubuhnya Diki. Wah, karena informasi dari banyak makhluk parasit ini di tubuhnya ini membahayakan, kami itu berupaya untuk menghilangkan parasit yang ada di tubuhnya Mas Diki. Monggo disit. Ini Sebring kowe kentir apa kepriwejanen? Anu penyakit dititip-titip nasi kepribadian. Nah, itu yang tolong didengarkan yang. Ya wis. Nah, sampai akhirnya Diki itu sering kejang-kejang. Nah, kami kan panik yang, kami berusaha muter-muter mencari pitamba buat Pengobatan. Diki. Tiba-tiba ketika semuanya sudah kebingungan, ada seorang profesor berkacamata, namanya itu Yai Akwan. Yai Akban. Yai Akwan. Nah, Yai Akwan bilang, lo, bahasanya kayak gitu yang. Apa yang selama ini saya cari, malah ternyata jadi anak ini. Berarti itu Yai Akwannya mencari-pencari penyakit. Iya ya. Ya, betul. Oh, Hampir tukang. seperti itu. Tukang mencari penyakit. Profesor. Dan penyakit kepada digoleti gitu aku. Nah, penyakit jarang sih. Nah, Gradel kayaknya. Weh, nah sampai akhirnya ketika penyakit itu diberikan ke Yai Akwan dengan senang hati, mau namanya penyakit diminta Iya. masa nggak boleh yang Kita juga bersyukur, bersyukur. Yai Akwan ku anu niate bantu, nambani, Iya. mengobati. mengobati. Baiknya kami kasih cuma-cuma, ternyata besok paginya si nenek Sebring yang nitipin parasit penyakit ke Diki datang marah-marah. Marah, nggak jelas. Kalian itu adalah sumber dari kekacauan ini semua. Kita selalu disalahkan. Aku masih tidak mudeng nang. Jadi ini yang Nini kue menaruh penyakit di tubuhnya Diki. Iya. Tanpa sepengetahuan dirimu. Ya. Tetapi Intinya ketika paham. penyakit itu hilang karena dibersihkan, Nini itu marah-marah. marah-marah. Ya sebenarnya bukan salah kamu, Bok. Iya Ya ya. benar. Kan nggak tahu kita. Ternyata usut punya usut, nenek Sebring itu makhluk yang dipercayai dari run temurun oleh kakek moyangnya untuk menjaga parasit itu. Karena parasit atau penyakit itu jika sampai salah di tangan orang itu sangat membahayakan yang. Bahayanya apa, Nang? Jadi seperti ini yang ada makhluk iblis namanya Barnabon, di mana Barnabon itu Kok ngerti Barnabon, Neng? nah ya tahu yang saya diceritain. Jan mengerikan sekali, Nang. Sing jenengane Barnabon itu sangat mengerikan. Ngamuk kemian. Dahulu itu dia pernah mengamuk. Bos, itu udah kesel. Kontal kabeh. Tapi alhamdulillah Barnabon ke apa jenenge berhasil dirantai, Nang. Nah itu yang jadi masalah yang ternyata Akwan itu menggunakan parasit, namanya parasitnya Idriska yang Diteruskan. Parasit Idriska. iya untuk membangkitkan si Barnabon agar si Yai Akwan itu bisa menguasai sepulau ini yang
akan ngamuk nanti ketika si parasit itu disuntikkan ke tubuhnya Barnabon, apapun perintah Kyai Agwan akan dituruti oleh iblis itu. Berarti intinya tugasnya kok gue ambil parasit dari iblis Barnabon apa kau menghentikan iblis Barnabon? Saya dengar berita yang terakhir, Kyai Agwan itu sudah memasukkan parasit Idriska itu jumlahnya itu 10, padahal parasit itu kan jumlahnya ada 13 yang. Berarti masih ada 3 lagi. Sedangkan yang 1 sekarang alhamdulillah sudah berhasil kita dapatkan. Ada di Tuan Bilo. Nah, tugasnya kita jangan sampai iblis Barnabon itu bangkit dari belenggunya, itu 1. Akan tetapi malam ini tahu apa enggak yang Martaji? Apa sih? Ketika saya datang ke apa sana itu yang bukit di sebelah sana. Oh, sebelah sana. Mendengarkan berita ramai banget, ternyata ada makhluk tinggi besar bertanduk sedang mengamuk membantai di sana. Kalau ada tanduknya, ciri-cirinya sama persis, Nang. Oke. Dahulu yang membelenggu iblis Barnabon waktu ngamuk itu ada 4 orang. Salah satunya saya tahu namanya. Siapa itu? Yang Martaji. Siapa yo? Astagfirullahaladzim. Dan jenengane siapa? Apa masih urip yang gue wonge yang? Mana aku orang ngerti. Jadwal temut-temut. Ini penting yang jikapun makhluk itu yang bisa merantai atau membelenggu si iblis Barnabon, kita temui orang itu saja, yang makhluk itu saja. Yung kemutan, saya ingat Nang. Namanya Ohar Sasmaya. Ohar Sasmaya. Kabehan makhluk sing belenggu iblis Barnabon itu ada 4. Ya. Salah satunya saya mengetahui namanya. Ohar Sasmaya. Ohar loh ya, untuk Ohar. Ohar Sasmaya. Ohar Sasmaya. Yang terakhir membelenggu namanya saya lupa, tetapi dia mati. Hanya sisa 3 yang hidup, tetapi yang saya ketahui adalah si Ohar Sasmaya itu. Apakah bisa diajak kerjasama untuk yang takutnya nanti jika memang itu bangkit, Ohar bisa membelenggunya lagi ya? Kalau untuk itu ya saya tidak tahu, Nang. Kemungkinan bisa, soalnya nasibnya sekarang dia berada di mana, apakah masih hidup apa tidak, saya juga tidak tahu. Apa kita cari tahu mengenai Ohar Sasmaya aja yang bisa kita gali informasi lebih mengenai dulu caranya seperti apa. Masalah arep takon maring siapa, mau tanya sama siapa? Duh yang nah masa yang Martaji kayak gitu biasanya ya wis serba bisa. Oh iya Jan, tembe maning Nang, tembe labu. Ya wis urusannya Nyong. Ya Alhamdulillah. ayo Bapak ya, urusannya Nyong. Jan, Nak bisa ya ku turu apa priwe dengan jagung disit ngopi udut. Wis subur ana ya ora apa-apa ndian. Sing penting kan si peteng. Apa ya? anak tuane nih. Katanya puasa itu dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Ini belum terbit Nang. Fajar yang Fajar. Fajar. Fajar itu waktu sebelum terbitnya matahari mendekati. Oh iya wis berarti yang salah dia. Ya kayak gimana? Oh harus ayo urusan Nyong. Rampung nama Martaji. Ya jangan kita kerjakan bareng-bareng. Ora. Kok anu kesel banget. Kok ngaduli lireng jagung, udut ngopi. Terserah arep ngapa? Nanti disalahkan lagi sama Patih yang. yuk. Dah, dia bisa lagi semangat disalah-salah Ya makanya apa-apa itu Jangan gak dulu koordinasi yang. Ya kayak gimana? Kok udut ngopi meneng-menengan. Mengkonek anak Patih kopi-kopi kesel. Waduh, capek banget Patih. Lah saya apa yang ada jiwa kayak gitu ya? Puasa ngomongnya oleh siang. Gak bisa tadi arah kita yang.
Ya kan nyatane ku wis kayak gini kedangsakan kesal. Lah, ora masalah yang. Ya wis sing penting ke Ohar Sasmaya urusane Nyomar tadi. Ya, ada informasi apa tolong cepat sampaikan yang penting ini. Jelas langsung ketemu. Ke urusane Nyom. Ya wis, nyorep langsung mangkat. Wis, banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, ada kabar menggembirakan. Ternyata dulu ada makhluk yang pernah mengurung si Barnabon. Itu ada 4 makhluk ya. Tadi yang disampaikan yang Martaji. Salah satu makhluk itu yang Martaji kenal, namanya Ohar Sasmaya. Dan ini kesempatan kita untuk menggali informasi sebanyak mungkin. Cara membelenggu. Susah ngomongnya, kelepotan terus. Cara untuk membelenggu iblis Barnabon itu. Ya, karena kemungkinan yang makhluk yang tadi kita temui itu bisa kemungkinan Barnabon maksudnya loh. Iya. Kemungkinannya tinggi. Bahaya banget itu. Katanya udah banyak korban yang Berjatuhan. Sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. bagaimana yang Sarif? Tadi kayak gini. Aku mikir sepintas krungu omongannya Martaji. Bener ya. Aku pengen memastikan apa bener kupingin nyong ora salah. Apa bener sing disebut nama Martaji gue Ohar Sasmaya. Bener tadi yang Martaji bilang seperti ini. Yang membelenggu dari iblis Barnabon, salah satunya itu namanya Ohar Sasmaya. Karena yang Martaji itu sudah mencarinya yang Sarif. Ada 4 man. Ya itu salah satunya. Jangan. Kenapa Mang yang Sarif? Sebenarnya nyong ngerti Ohar Sasmaya gue siapa nah. Tapi yang jadi masalah, apa iya Ohar Sasmaya gue gelem dijak kerjasama karo dewek nang. Dan memang ada apa sih dengan Ohar Sasmaya yang makhluknya jahat atau gimana yang? Jahat ya wis kena jahat. Tapi untuk singgo siki, ke kondisinya aku ya orang ngerti juga. Apa isi urip, apa wis mati. Soalnya aku berurusan karo Ohar Sasmaya gue anu wis kuna lerengang. Anu wis suwe banget. Ohar Sasmaya gue kanu tahu ana selisih paham karo yang Prabu nang. Hah? Sama yang Prabu yang tadi? Iya. Dadi nek kok ngasih ngerti kok gue butuh nek yang Prabu apa maning yang dantiana ora bakalan gelem dijak kerjasama karo dewek. Ya seperti ini aja yang Sarif. Karena itu adalah solusi yang ada di depan mata. Kan tidak ada salahnya untuk menanyakan ke sana. Lagi pula kan dia pasti tidak tahu yang. Sing dadi masalah keadaannya siki wis mati apa wis urip. Apa yang Sarif tahu keberadaan terakhir ada di mana? Nek tempatin disit aku ngerti. Ya. Ning ngendi? Cuma kabar terakhirnya ke aku ora ngerti. Gak apa-apa saya datangi aja yang. Nah, lajeng. Oke, Mas. Aku sing diledek dewek nang. Nek arep ketemu mari Ohar Sasmaya kuwe. Soale karo yang Prabu kuwe disit kuwe musuh bebuyutan. Bisa dikatakan kuwe ilmune yang pada bae. Aku tinggal tinggi pada yang. Ya. Sing jelas pertemuan terakhir gue langkah sing menang, langkah sing kalah. Cuma
Ohar Sasmaya gue si anak dendam karo Eyang Prabu. Gara-gara apa sih yang? Selisih paham lah, perbedaan pendapat. Sepertinya aja mungkin yang ini sih ya bodohnya saya mungkin yang karena saya belum dapat cara yang lain. Kita datangi saja terlebih dahulu, kita bicara secara baik-baik. Barangkali si Ohar